Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, senantiasa kita perbaharui kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat sekarang ini masih senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak rahmat, hidayah dan kesempatannya, sehingganya kita masih dapat kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan untuk arwah Nabi junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Baiklah Bapak, Ibu-ibu dan jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi kali ini kita akan coba bahaskan sedikit tema ataupun judul pembahasan yang berjudul tentang doa. Jadi bagi adik-adik yang mencatat bisa catat judulnya, singkat saja, tentang sebuah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya yang berbunyi dalam potongan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah maka akan aku kabulkan. Maka dari kalimat atau potongan ayat yang kita baca sebentar ini, maka setiap apapun yang ingin kita wujudkan ataupun ingin terjadi dalam hidup kita, maka cara yang Allah ajarkan dalam Al-Quran adalah berdoalah maka akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak Ibu penting kita ketahui bahwasanya dan penting juga kita yakini dalam hati bahwasanya ketika kita berdoa maka pasti Allah akan wujudkan. Pasti Allah akan nyatakan begitu. Atau pasti Allah akan wujudkan apa yang kita doakan itu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana cara Allah mewujudkannya? Nah, setidaknya ada 3 bentuk cara Allah mewujudkan doa kita. Nah, cara yang pertama, ketika kita berdoa, maka Allah akan jawab iya, maka akan diwujudkan. Maka akan terjadi gitu, seketika gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita berdoa, bisa juga jawaban dari Allah itu adalah ya, tapi nanti gitu, pada saat waktu yang sudah tepat untukmu. Contohnya apa? Dalam analogi kita dalam sehari-hari, Bapak Ibu, ketika ada seorang anak gitu, ada seorang anak kecil yang meminta kepada kedua orang tuanya untuk dibelikan sebuah mobil gitu. Nah, dalam kehidupan nyata, dalam sehari-hari kita, seorang orang tua itu misalkan orang tuanya sudah kaya gitu kan, tapi dia masih berusia kecil, contohnya masih SD. Nah, sesungguhnya orang tua itu mampu untuk membelikan dia sebuah kendaraan, kita pakai itu motor ataupun mobil kan, tapi belum orang tua itu berikan, karena orang tua ini tahu gitu bahwasanya sang anak ini belum membutuhkan yang namanya kendaraan kan, tapi nanti orang tuanya itu akan wujudkan ketika dia sudah butuh gitu. Nah, begitu juga dengan doa kita. Terkadang kita berdoa akan tapi belum Allah wujudkan karena memang belum masanya gitu. Belum, menurut Allah itu belum tepat untuk diwujudkan ketika itu gitu. Nah, kemudian bentuk yang ketiga ataupun jawaban ketiga dari Allah itu adalah iya juga, kan, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Nah, terkadang di sini kita merasa seseorang yang paling tahu gitu tentang apa yang baik untuk diri kita. Kan, tapi yakinlah sesuatu
hal itu atau sesuatu di masa depan itu, hal yang terbaik itu adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan terbaik menurut yang kita sampaikan gitu atau menurut yang kita minta gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang di masa depan itu yang menurut kita baik, akan tapi dalam kenyataannya tidak baik untuk diri kita gitu. Oleh karena itu Allah akan berikan jawabannya dalam bentuk yang lain yang lebih baik untuk diri kita. Karena sejatinya doa itu Allah kabulkan bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, akan tapi berdasarkan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita butuh pada saat itu gitu. Jadi sekali lagi diulangi, doa itu bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi Allah akan wujudkan seberapa dari kita butuhkan begitu. Jadi bukan yang kita inginkan tapi yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan berbagi sedikit kisah tentang doa ini, Bapak Ibu semua. Ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika itu ada seorang ibu-ibu yang berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, kalau bahasa kitanya, bukankah engkau ini bisa berbicara kepada Allah secara langsung gitu?" Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Bapak Ibu, bahwasanya salah satu mukjizat luar biasa dari Nabi Musa ini adalah beliau bisa berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Jadi ketika itu ada seorang ibu-ibu yang sudah lama menikah, lalu dia meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, tolong sampaikan kepada Allah, kepada Rabb semesta alam ini bahwasanya aku sangat ingin sekali mempunyai keturunan gitu. Akan tapi sampai sekarang ini belum dapat gitu." Jadi kata Nabi Musa, "Ya, insyaallah nanti akan saya sampaikan." Nah, setelah itu Nabi Musa selang beberapa hari Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, ketika itu ada pesan dari seorang ibu-ibu gitu. Ibu-ibu ini berkata memohon kepadaku untuk dimintakan menanyai gitu. Kenapa sampai saat sekarang ini belum juga aku dapat keturunan gitu. Jadi kata Allah, ibu itu sudah ditakdirkan tidak memiliki keturunan gitu. Nah, keesokan harinya ibu-ibu itu datang lagi kepada Nabi Musa dengan bahasa lebih kurang seperti ini. "Wahai Nabi Musa, gimana jawaban dari Allah Subhanahu wa taala?" Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan dengan pelan. Nabi Musa-nya berkata, "Wahai ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, ibu itu tidak diberi keturunan gitu. Jadi ibu sudah ditakdirkan tidak diberi keturunan." Nah, ya ibunya pulang lagi dengan perasaan sedih gitu. Nah, selang beberapa waktu berikutnya ibu-ibu ini kembali lagi bertanya kepada Nabi Musa atau meminta Nabi Musa untuk menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu ini kembali lagi kan, "Wahai Nabi Musa, coba tanyakan kepada Allah lagi, kapan aku ini punya keturunan?" gitu. Nah, kan waktu itu, jadi Nabi Musa ini menjawab waktu itu kan sudah disampaikan gitu, sudah ditanyakan kepada Allah. Jadi ibu-ibu ini berkata, "Coba lagi tanya gitu. Coba lagi tanya." Dan jawaban Allah Subhanahu wa taala masih tetap sama. Ibu-ibu itu sudah ditakdirkan tidak memiliki anak. Itu hal tersebut terjadi beberapa kali, berulang kali gitu. Sampai nanti suatu ketika sang ibu ini kembali datang kepada Nabi Musa, akan tapi yang sebelumnya datang sendiri, ketika itu ibu-ibu sudah datang menemui Nabi Musa ini membawa seorang anak gitu. Membawa seorang anak kecil. Nabi Musanya kaget. Nabi Musanya kaget ketika itu, "Loh, bukankah ibu ini sudah ditakdirkan tidak memiliki anak gitu? Nah, kan tapi ini anak siapa? Ini anak saya pribadi. Gitu. Ini anak saya gitu." Ketika ibu-ibu itu berkata. Jadi Nabi Musa langsung berkata kepada Allah, "Wahai Allah, bukankah waktu itu Allah sampaikan bahwasanya ibu-ibu ini tidak memiliki anak?" Kemudian Allah menjawab, "Sungguh dengan doa-doanya telah merubah takdir yang telah aku tetapkan padanya." Nah, apa ibrah ataupun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwasanya takdir itu memang sudah Allah tuliskan. Akan tapi menurut para ulama, menurut jumhur para ulama,
takdir itu bisa berubah dengan doa dan juga izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pesan yang ingin disampaikan juga pada kesempatan kali ini, janganlah pernah kita lelah, jangan pernah kita merasa capek untuk berdoa. Karena sungguhnya sesuatu itu bisa saja berubah dengan doa yang kita berikan, kita lantunkan dengan setiap saat dan juga dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kata presiden kita, presiden ketiga yaitu Presiden Habibie, berdoa itu ibaratnya kita mengayuh sebuah sepeda gitu. Memang terasa lama, akan tapi sedikit demi sedikit itu akan mencapai tujuan, atau sedikit demi sedikit akan mencapai apa yang kita hendak tuju gitu. Nah, begitu juga dengan berdoa gitu. Walaupun kita ulang doa yang sama setiap hari, sama seperti bersepeda, kita kayunya tetap menggoesnya tetap ke atas dan ke bawah gitu kan. Begitu juga dengan doa kita. Walaupun kita doanya ya Allah sehatkanlah hamba, kemudian berilah rezeki yang berkah gitu. Kita doa yang sama. Akan tapi yakinlah itu tuh adalah cara kita untuk mencapai lebih dekat dengan tujuannya gitu. Walaupun kita bilangnya kok belum terwujud gitu. Karena memang belum waktunya barangkali yang belum Allah wujudkan gitu. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi ini. Sedikit tambahan informasi Bapak Ibu semua. Malik izin beberapa hari ke depan, insyaallah hari Minggu besok sampai tanggal 26 itu insyaallah Malik ada perjalanan ke luar negeri, jadi ke Malaysia dan insyaallah dilanjutkan ke Brunei Darussalam gitu. Jadi mohon izin dan mohon doanya dari Bapak Ibu semua agar minta doanya biar lancar perjalanannya dan nanti pulang lagi ke sini dengan sehat walafiat gitu. Ada kegiatan yang dari kampus gitu. Kegiatan yang diselenggarakan dari event internasional, alhamdulillah Malik lolos dan mewakili kampus itu untuk ikut ke sana gitu. Insyaallah berangkatnya hari Ahad sore jam 4:30 dan pulangnya hari Kamis insyaallah gitu. Jadi mohon doa dari Bapak Ibu semua. Mungkin itu sedikit yang dapat Malik sampaikan. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.